Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Hadirin para pemirsa yang budiman, alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita. Kita dapat hidup dengan tenang, damai, tentram, sehingga dengan begitu kita dapat menjadi orang yang bersyukur hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita masuk pada kultum kita kali ini, yaitu dengan tema orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadirin para pendengar yang berbahagia, orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, yaitu orang yang betul-betul bertobat kepadanya. Hadirin yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Niscaya Allah akan menghapus segala keburukan-keburukan yang engkau lakukan. Hadirin yang berbahagia, ada satu golongan sampai hari ini tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Itulah iblis. Iblis tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iblis orang yang sombong. Iblis pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala ketika disuruh untuk sujud kepada Adam, namun iblis tidak mau. Alasannya apa? Alasannya adalah ana khairam minhum. Karena iblis lebih baik daripada Adam. Hadirin para pemirsa yang budiman, begitu pula dengan manusia. Ketika manusia merasa dirinya lebih baik, sehingga tidak ada kontrol, tidak ada introspeksi diri dalam dirinya, sehingga mereka tidak merasa bersalah, mereka tidak merasa berdosa. Maka oleh sebab itu, orang yang bertobat adalah orang yang merasa dirinya berdosa, sehingga muncul pengakuan dalam dirinya bahwa dia adalah orang yang serba kekurangan, dan mereka merasa mungkin saja satu saat, mungkin saja waktu yang telah berlalu, banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Hadirin para pemirsa yang budiman, begitupun orang yang merasa dirinya bersalah, merasa dirinya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia, maka muncullah penyesalan dalam dirinya dan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka merasa berdosa dan mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah mereka lakukan.
Yang kedua adalah orang yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat suka pada mereka. Karena dalam Al-Qur'an pun Allah jelaskan, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah suka pada orang yang bertaubat dan suka kepada orang yang bersih. Abu Yazid Al-Bustami pernah ditanya oleh manusia. Salah seorang bertanya kepada Abu Yazid Al-Bustami, "Ya Syekh, kami sekeluarga sering bertengkar. Anak dengan bapak, bapak dengan istri, anak dengan ibu. Apakah yang mesti kami lakukan? Amalan apa yang mesti kami lakukan sehingga kami tidak lagi ribut-ribut dalam rumah tangga kami?" Apa jawab Syekh? Jawabnya ada satu, yaitu banyak-banyaklah istighfar. Di lain kesempatan ada lagi orang bertanya, "Ya Syekh, kami tahun ke tahun rezeki kami tidak pernah bertambah, serba kekurangan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami buat tak pernah menjadi, sehingga sering kami merasa kerugian. Amalan apakah kiranya ya Syekh yang mesti kami lakukan sehingga rezeki kami dilancarkan oleh Allah SWT?" Jawab Syekh adalah banyak-banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Di lain kesempatan ada lagi bertanya, "Ya Syekh, saya sampai hari ini belum menikah, sementara umur sudah lanjut. Amalan apa yang mesti kami lakukan sehingga kami mendapat jodoh ya Syekh?" Jawabannya adalah banyak-banyaklah istighfar. Hadirin para pemirsa yang budiman, 3 pertanyaan, 1 jawaban, yaitu banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.